Artinya bahwa setiap orang itu sebenarnya berharga di mata Tuhan. Oke. Persoalannya satu, bahwa kita ini kan buatan tangan Tuhan. Bahwa Tuhan yang membentuk kita, Dia ahli dalam membentuk, dan apa yang Dia buat pasti berharga. Ibaratnya kayak permata ditaruh di dalam lumpur, tidak akan mengurangi nilai dari permata itu sekalipun dia ada dalam lumpur. Uang 100.000 taruh di dalam lumpur tidak akan berkurang jadi 10.000. 10.000 tetap 100.000. Iya, dia tinggal butuh diangkat, dibersihkan, dia tetap punya nilai. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Giraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, yang saya dengar pelayanannya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kita sambut Pastor Chris Lahu. Oke, selamat datang Pastor. Selamat datang. Apa kabar nih? Oh, dahsyat, luar biasa. Ya. Oke Pastor, sering kali saya kedatangan tamu, selalu saya tanya asal usulnya dari mana, karena selalu saya pegang pepatah, tidak dikenal tidak disayang. Ya. Oke, nah boleh tahu ini Pastor ini orang mana, Pastor? Ya, kalau saya lahir di Bitung. Oke, lahir orang Bitung asli. Orang Bitung berarti. asli, Lahir air di Tembaga. Bitung. Oh, orang air Tembaga. Oke, orang air Tembaga, sudah berkeluarga pastinya ya? Sudah. Berkeluarga. Istri orang mana kalau boleh Orang tahu? Surabaya. Orang Surabaya. Wow. Jauh juga ya dari Bitung dapat di Surabaya, orang Surabaya. Nah, kalau anak sudah ada berapa? Kalau anak belum. Oh, oke. Belum. Nah, luar biasa sekali. Berarti sudah menikah, sudah punya keluarga, dan saya dengar-dengar nih, Pastor ini memiliki satu pelayanan yang begitu istimewa. Nah, apa benar Pastor sering melakukan pelayanan di penjara, Pastor? Iya, dari 2009 kami dipercayakan Tuhan pelayanan di lapas kelas 2B Tewaan, Kota Bitung. Di lapas Tewaan itu di mana kalau boleh tahu? Itu Kecamatan Ranowulu sih, Ranowulu, dekat dengan Danau Wudu. Dekat dengan Danau Wudu. Ya. Oke, Pastor, kalau boleh tahu di situ, apakah Pastor memang hanya pelayanan di situ, atau ada juga penjara-penjara yang lain yang Pastor layani? Kalau untuk beberapa tahun terakhir ini ada bersama dengan teman-teman komunitas, kami melayani juga di rumah tahanan Polres. Begitu juga tadi juga untuk pertama kali kami melayani di Polsek. Ya, rumah tahanan Polsek. Luar biasa, berarti tadi juga tambah satu lah DP istilah satu tempat pelayanan juga di bagian yang kurang lebih sama. Nah, mau tanya Pastor, ketika orang pelayanan di penjara, apa saja sih yang orang lakukan di penjara? Kurang lebih kalau kami pelayanan di penjara, kalau berjalan pengalaman kami ada di pelayanan lapas, memang agak berbeda kalau di lapas dengan di rumah tahanan Polres atau Polsek, karena kalau di lapas itu ada gedung gerejanya. Tunggu Pastor, saya kan orang awam. Perbedaan antara lapas dan rumah tahanan Polres itu gimana, Pastor? Kalau di rumah tahanan Polres itu kami masuk di dalam di dalam ruangan selnya. Kami bikin ibadah di dalam ruangannya. Jadi di bilik itu ada lorong. Terus sepanjang lorong itu tahanan-tahanannya di situ. Sama-sama kami. Oke, jadi orang-orang yang di rumah tahanan ini juga sudah menjalani masa hukumannya atau menanti untuk dipindahkan ke lapas? Iya. Oke, jadi beda ya. Kalau di rumah tahanan ditahan untuk nantinya dipindahkan ke di lapas. Ya, jadi kalau di lapas itu lebih santai sih karena ada rumah gerejanya. Jadi ketika kami masuk ke sana, memang sebelum pandemi itu kurang lebih hampir tiap hari itu ada pelayanan, kurang lebih Senin sampai Minggu kecuali hari Jumat, karena yang saudara-saudara kita kaum muslim kan ada Jumatan kayak gitu. Cuma terakhir pas pandemi itu kami berhenti semua
Tapi puji Tuhan beberapa waktu terakhir ini karena memang tidak kebetulan istri penyuluh non PNS, jadi ketika lapas itu MOU dengan Kementerian Agama dalam hal pelayanan pembinaan mental spiritual, ya, saya bisa masuk melalui keberadaan istri di penyuluh non PNS. Dan puji Tuhan karena memang itu dari awal Tuhan taruh di situ, jadi Tuhan terus bela sehingga masih bisa continue terus melayani di lapas. Di lapas. Ya. Oke, berarti di lapas itu sudah ada gedung seperti gereja atau memang gereja, Pastor? Karena kan lapas itu besar, tapi di dalamnya kan ada gedung-gedung, ada gedung untuk khusus penjaranya, tetapi juga ada aulanya, ada gerejanya, ada masjidnya, musolanya. Jadi memang disediakan khusus dari pihak lapas ya untuk para tahanan. Betul. Wow. Nah, ya kalau di rumah tahanan tadi Pastor bilang seperti apa? Kalau di Gaya rumah tahanan pelayanannya? kami masuk di dalam selnya. Oh. Iya. Masuk di dalam iya, sel. masuk di dalam selnya. Jadi masuk dalam selnya, nanti di dalam sel itu ada bilik-bilik juga. Kami di lorong situ. Di lorong. Di lorong. Jadi para tahanan itu ibadahnya dari dalam terali besi. Ada juga yang kasih keluar. Oh. Tinggal di lorong-lorong itu mereka duduk. Wow. Gitu, jadi sempit juga. Panas. Panas juga. Tapi ya begitu ya, namanya juga pelayanan. Luar biasa sekali. Mau tanya Pastor, ini saya sangat excited, sangat penasaran. Nah, kalau di penjara itu apakah metodenya sama seperti di gereja? Lagu pembuka dan lain sebagainya, dan semuanya full dari timnya Pastor, atau ada keterlibatan dari orang-orang dalam penjara atau bahkan dari tahanan sendiri? Kalau dulu waktu kami masuk pertama di lapas itu, biasanya warga di dalam lapas itu warga binaan, mereka kan ada tim doa. Jadi lewat pelayanan yang ada, terbangunlah kehidupan rohani mereka sehingga mereka bentuk sendiri inisiatif mereka tim doa, dan mereka mulai belajar pimpin pujian. Akhirnya waktu kami masuk kadang-kala berbagi, kadang-kala mereka yang memimpin pujian, kami yang bagi firman, sharing firman, seperti itu. Tapi kalau di rumah tahanan ya kami yang dari tim semua handle. Memang kurang lebih ibadahnya sama, cuman minimalisir waktu aja, karena kan ya durasi waktu beda dengan di dalam gereja. Iya. Oke, durasi waktunya beda. Itu Pastor biasanya setiap hari kah, atau 1 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali? Kalau di lapas dengan di rumah tahanan juga 1 minggu 1 kali. Oh, sudah ada DP hari deh istilahnya. Iya, hari. Oh, hari-hari dan waktu itu juga pasti saya juga sempat mendengar dari pelayanan yang lain juga kan, pelayanan di sana juga gampang-gampang susah. Orang juga harus biasanya membawa sesuatu untuk mereka, kasih diakonia. Itu juga dilakukan ya dari Pastor juga. Memang sih apa ya, kalau memang keharusan juga tidak, cuma kerelaan kita, kalau ada kita bawa, kalaupun tidak ada ya mereka juga intinya lebih butuh bagaimana kehidupan rohani mereka terbangun. Karena kan kehidupan penjara memang sih kalau untuk di lapas itu, kalau mau lihat kehidupan mereka ya mereka cuma di dalam rumah tahanan aja kelihatan mereka terkurung. Kalau di lapas kan cuma dari jam 6 sore mereka masuk di dalam ruangan tahanan, di bilik tahanan, nanti jam 6 pagi begitu mereka keluar, mereka bebas di dalam lapas itu. Mereka mau santai di aula, main tenis meja, mereka boleh main bola kaki, mereka boleh ibadah begitu. Itu dia. Luar biasa. Nah, Pastor, apakah di sana Pastor masuk dengan pakaian seperti ini? Atau kan pernah saya ke sana tidak pakai celana panjang, tidak bisa masuk. Nah, waktu itu saya terkaget-kaget. Bahkan waktu itu saya mau pakai celana jas hujan saja supaya panjang. Nah, penasaran nih, apakah kalau untuk pelayanan yang mereka tahu untuk melayani, apakah ya bisa bebas bajunya atau memang ada ketentuan baju? Pastinya yang penting sopan aja. Celana panjang itu harus jadi tidak boleh pakai celana pendek. Kalau untuk atasan boleh kemeja gitu kan. Cuma kan karena kita hamba Tuhan tahu mau pimpin ibadah, ya alangkah lebih bagus pakai kemeja. Walaupun tidak terlalu formal gitu kan, yang penting kan rapi aja. Gitu. Nah, kalau
pengalaman yang bisa di-share nih, pengalaman yang menarik yang Pastor pernah dapat. Karena ini kan berhubungan dengan saya tidak bisa bayangkan ya, karena kan kalau di jemaat sudah pastilah orang tahu sikapnya seperti apa, dan pasti orang kalau datang di gereja walaupun istilahnya jahat di luar, pasti kalau datang di gereja kan lebih alim. Nah, kalau saya tidak menjudge orang-orang di sana juga, tapi kan kita tahu bersama orang-orang yang ada di sana sementara menjalani masa didikan atau hukuman. Nah, bagaimana sih cara pastor menghandle atau pengalaman unik yang pastor dapatkan di sana? Ya, kalau mau bilang pengalaman unik sih, setiap kita pelayan di sana itu memiliki keunikan tersendiri, Pastor. Dalam artian bahwa merasa bahwa pelayanan lapas ini merupakan anugerah. Karena melihat latar belakang kita kan bukan orang baik yang diubah yang dipakai Tuhan, bukan dari sononya kita sudah benar gitu. Terus artinya melihat mereka kan melihat kita dulu seperti itu gitu kan. Dan at least bahwa ketika kami di sana lebih banyak sih bukan hanya berbagi firman, tapi bagaimana berbagi pengalaman kehidupan gitu kan. Jadi lebih kepada berbagi pengalaman kehidupan. Bagaimana kasih Tuhan tidak pernah dapat dibatasi dengan semua kejahatan yang kita buat di belakang. Apapun kita kan Tuhan tetap mengasihi kita dan itu tidak pernah berubah. Ya, kira-kira materinya cuma seperti itu. Bagaimana membangkitkan semangat hidup. Karena otomatis image yang kita suka dengar di luar kan kalau orang sudah di penjara sudah jadi sampah masyarakat lah apalah. Jadi bagaimana membangkitkan semangat baru bahwa mereka masih punya peluang sekalipun mereka ada di dalam penjara. Seperti itu. Nah, kalau pastor kan di dalam penjara itu, maaf ya saya saya sangat penasaran, sangat antusias. Nah, kalau di dalam penjara kan kita tahu bersama ada yang masuk penjara karena kasus yang ringan. Ada juga yang masuk penjara karena kasus yang berat, contohnya pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, apakah cara penanggulangan orang-orang seperti itu sama atau berbeda, pastor? Kan pasti pastor pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, kurang lebih sih sama, Pastor. Karena memang yang pertama kalau kita mau bedakan mereka bahwa kita harus butuh waktu lagi, sedangkan durasi waktu dalam pelayanan lapas itu kan terbatas, dan lagi pula bahwa setiap kesempatan kita diberi itu kesempatan bersama mereka kumpul ibadah. Jadi kumpul bersama seperti itu, bukan konseling satu-satu Jadi bagaimana kami memaksimalkan kesempatan yang walaupun tidak banyak itu, setidaknya bagaimana cara pandang mereka itu berubah melalui sharing yang kita bagi, bagaimana membagi hidup, pengalaman kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami kayak gitu kan, bahwasanya notabene bukan orang baik yang Tuhan ubahkan, ya kurang lebih lah, mungkin kalau mau bilang kasarnya mungkin lebih parah dari mereka. Seperti itu. Jadi semua disamakan karena memang kumpul di satu tempat, berfellowship. Responnya yang pastor lihat dari mereka seperti apa ketika beribadah? Responnya sih itu apa ya? Ini yang saya bilang seperti tadi bicara unik. Ketika kami lihat respon itu kayak membangkitkan semangat. Kadang-kala respon seperti yang mereka tunjukkan itu ya jarang kami jumpai dalam gereja. Kadang-kala kan dalam gereja kan flat, kadang-kala tidak banyak, cuma yang antusias. Tapi kan kadang-kala apakah mungkin karena mereka merasa mereka orang yang dihukum Tuhan atau gimana gitu kan, sehingga makanya saya berpikir bahwa ya memang saya suka bicara dengan teman-teman. Paling enak itu kalau mau melayani orang dalam penjara, begitu juga orang di rumah sakit. Karena merasa kalau di gereja kan lain cerita ya. Dalam keadaan terjepit mereka gitu kan, di tengah tekanan, karena kan kalau di lapas ya sebenarnya mereka enak-enak saja, cuma karena mereka tersiksa tiap hari mereka lihat itu gitu kan, yang mereka lakukan cuma itu. Beda kan kalau di luar mereka bisa jalan kemana. Itu. Jadi dalam keadaan begitu kan kita bebas saja bicara apapun, mereka terima, antusias. Kalau di sini, kalau di jemaat yang di luar kan kali flat saja.
Tapi Kadang-kala salah bicara juga mereka tersinggung. Tapi kalau di penjara apapun yang kita sampaikan Betul. mereka antusias menerima. Iya, Wow, mereka terima. luar biasa sekali. Nah, ini saya mau tanyakan Pastor, ini kan pelayanan yang mulia yang saya rasa karena menjangkau orang-orang yang ada di dalam penjara yang notabene-nya banyak yang sudah tertolak dari kehidupan lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa sih Pastor memilih pelayanan ini? Dari sekian banyak pelayanan yang ada yang rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Kenapa Pastor sampai memilih, oke, saya memutuskan Tuhan penjara sebagai ladang saya. Bahkan Pastor bilang tadi ruang lingkup gerejanya Pastor pun dekat dengan penjara. Mungkin Pastor bisa share. Ya, sebenarnya awalnya saya sebenarnya tidak sangka atau tidak duga kalau saya mau pelayanan di penjara. Memang awalnya pelayanan penjara itu pada waktu dulu kan, waktu saya mulai merambah di dunia pelayanan itu 2008 saya pulang dari sekolah Alkitab di Bekasi. Ya, kami bersama dengan istri memulai dari awal, dari nol. Ya, belum banyak yang kenal. Ya, akhirnya untuk bertahan hidup, jadi saya lebih memilih daripada saya jadikan pelayanan sebagai tempat saya untuk mencari hidup gitulah kasarnya. Ya, waktu itu saya jual ikan gitu kan. Ya, sempat jual ikan. Jadi pakai motor, taruh gulbox di belakang, pakai teto gitu kan. Sempat itu. orang panggil Mas, panggil Uti, ya terserah. Padahal sudah habis sekolah pendeta, tapi sempat juga. Ya, akhirnya satu ketika waktu saya jual ikan, masuklah di komplek lapas. Saya tidak tahu kalau di situ ada lapas. Saya masuk ke dalam, saya lihat, ada lapas, saya kaget. Nah, di depan lapas itu tiba-tiba Tuhan gerakan hati saya. Saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan, saya mau pelayanan di dalam lapas ini. Nah, akhirnya kurang lebih 1 minggu kemudian saya ditemukan dengan seorang pendeta senior lah. Dia punya pelayanan di lapas. Akhirnya saya menawarkan diri, memberanikan diri. Om, boleh enggak saya ikut gabung? Nah, akhirnya saya mulai ikut beliau. Ya, beberapa waktu berselang beliau katakan, Dek, saya Om sudah sibuk dengan pelayanan, karena waktu itu juga beliau dikasih percayakan untuk jadi ketua wilayah. Jadi bilang, kamu handle aja ya pelayanan ini. Akhirnya dari 2009 saya handle. Oh, dari 2009. Akhirnya Pastor yang handle pelayanan di sana. Iya. Oke, berarti dari ketika nyasar istilahnya tidak sengaja ya, karena mau menjual ikan, dapat lapas dan akhirnya tergerak Tuhan gerakan hatinya untuk memutuskan di situ ya. Akhirnya Pastor mau, berarti ada rasa belas kasihan untuk orang-orang yang ada di dalam. Nah, Pastor kalau boleh tahu, tadi Pastor kan sempat menyinggung ketika melihat mereka, bahkan kita dulu juga mungkin bisa lebih jahat dari mereka. Nah, berarti Pastor dulunya bukan juga bilang sama Pastor bilang bukan orang baik istilahnya. Nah, mungkin bisa share kenapa akhirnya sampai Pastor bertobat dan memutuskan menjadi hamba Tuhan. Ya, singkatnya saya lahir itu dari keluarga orang tua yang tidak menikah. Ya, seperti itu. Jadi ibaratnya ya orang tua yang saling suka, akhirnya terjadi insiden dan saya tidak tahu mengapa mereka tidak menikah. Akhirnya waktu saya lahir saya dibesarkan oleh orang tua dari ibu, dari mama gitu kan. Nah, makanya saya sama mama itu satu marga gitu kan. Oh, jadi Pastor pakai marga dari mama. Karena memang di akte saya, karena opa dan oma dari mama yang piara gitu kan. Jadi ditaruhlah saya anak mereka. Jadi kalau sama mama kakak adik. Jadi Pastor kan tahu, setidaknya tahu kalau orang lahir dari keluarga yang seperti itu. Lingkungan juga, saya orang Bitung lahir di air tembaga dengan lingkungan yang begitu luar biasa, gitu kan. Tanda kutip artinya saya bertumbuh menjadi seorang anak yang dari SD kelas 1 saya sudah merokok. SD kelas 1 sudah belajar bolos, sudah belajar merokok. Walaupun itu kalau dulu masih SD bukan rokok asli, kadang-kala Gonofu yang digulung pakai kertas. Itu dia. Dari SD kelas 1.
Ya, SMP saya mulai terlibat dengan teman-teman itu konsumsi narkoba tapi pil gitu kan. Saya pernah dibawa ke Polres gara-gara itu gitu kan. Ya, baru SMA ya luar biasa. Ya, hancur semua jenis pergaulan saya masuk. Nggak punya cita-cita mau jadi pendeta. Malahan dulu saya berpikir jadi pendeta itu miskin. Oh, jadi pendeta miskin. Jadi saya pikir saya mau jadi kapten kapal aja, banyak uang gitu. Banyak uang. Iya. Oke. Dengan kata lain bahwa hidup hancur karena saya kehilangan kasih sayang dari orang tua, figur seorang bapak, seorang ibu, jadi hancur lah. Kalau lebih khusus ya figur seorang ayah gitu. Makanya kemana-mana bergaul sana sini hanya cari kasih sayang. Hancur. Oke. Dan akhirnya pastor terjerumus di hal-hal yang Iya. istilahnya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Padahal waktu itu kondisinya sudah Kristen juga. Kristen dari lahir saya Kristen. Dari lahir Kristen. Iya. Tapi pergaulan, rasa pandangan orang yang mungkin pastor rasa mengharuskan pastor mendapatkan seperti pengakuan lah dan mencari jati diri, mencari kasih sayang di luar sana. Iya, padahal dulu kalau mau pikir dari kecil itu saya kan punya tante itu kan guru sekolah minggu, jadi dia suka ajak saya ikut sekolah minggu. Tapi ya itu tidak cukup untuk menjawab kebutuhan saya gitu kan. Dari kehidupan keluarga seperti itu. Akhirnya mungkin ya pengaruh juga lingkungan dan pengaruh juga saya belum menemukan gitu tujuan hidup saya. Jadi kelabilan itu membuat ya hidup sana kemari, sama seperti mungkin Amsal 28 kan, bahwasannya hidup tanpa visi, tanpa tujuan itu bisa jadi liar gitu kan, kacau gitu. Hidup tanpa visi, tanpa tujuan bisa jadi liar. Liar itu. Oke, nah dan titik mana sih sampai akhirnya pastor itu bisa diubahkan Tuhan dan memutuskan untuk sampai sekolah jauh-jauh loh. Tadi kan pastor bilang sekolah di Bekasi. Sampai sekolah di Bekasi. Itu kejadian apa atau peristiwa apa yang membuat pastor akhirnya bertobat? Sebenarnya sih pengalaman pertama saya bertobat itu saya diajak sama teman. Ya, satu ketika ikut persekutuan pemuda. Ya, awalnya saya dari tahun 2000 saya sudah ambil keputusan untuk bertobat. Tetapi dari tahun 2000 sampai tahun 2002 itu masa transisi. Maksudnya biasanya saya kalau bulan Juli pas ulang tahun saya kan bulan Juli itu saya bertobat. Nanti Desember jatuh lagi. Bulan Juli bertobat, Desember. Oh, apalagi Desember. Tahu kan kalau Desember. Oke, iya saya mengerti. Itu sudah. Jadi apa ya? Jadi dari tahun 2000. Tapi memang kejatuhan dari jatuh bangun itu dari 2000 sampai 2002 itu ada alasan. Kadang-kadang kan semangat pertama waktu bertobat, pingin teman-teman bertobat. Jadi ketika mereka kumpul minum-minum, saya ada di situ, gitu kan, dengan harapan saya mau injili mereka. Ternyata saya yang terinjil. Terbawa lagi. Itu sudah begitu ya. Begitu. Dan kapan akhirnya pastor memutuskan untuk saya jadi pelayan Tuhan, sekolah Alkitab? Ya, itu tahun 2002. Jadi tahun 2002 satu ketika saya diajak untuk ikut retret. Sebenarnya itu titik baliknya sebenarnya ada di situ. Di retret itu. Iya, di retret. Ternyata waktu saya ikut retret, hari pertama saya ndak ikut retret karena tadinya sudah janji. Ibu saya kan bilang, ya kamu ikut retret ya. Saya bilang iya. Ya pas waktunya mau pergi, teman langsung jemput. Jalan. Lupa retret. Hari kedua saya ndak kemana-mana dan memang itu waktu Tuhan. Saya pergilah ke sana. Tapi waktu di sana saya dengar satu materi yang itu menjawab kebutuhan saya, itu hati Bapa. Materi hati Bapa. Iya. Karena memang ternyata saya itu dari dulu ya butuh figur seorang ayah gitu kan. Ya makanya kemana-mana labil itu. Nah, akhirnya di materi itu kesimpulannya bahwa sekalipun orang tua atau bapak jasmani itu tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai harapan kita, tapi setidaknya kita punya Bapa di surga yang begitu baik. Titik baliknya ada di situ.
Sehingga mulai dari situ saya menyadari bahwa ternyata saya tidak sendiri, saya punya Bapa yang luar biasa, Bapa di sorga. Itu dia. Luar biasa. Jadi titik balik di situ materi hati Bapak itu Iya. yang akhirnya membuat pastor tergugah dan juga memutuskan untuk mau melayani orang-orang yang sepertinya juga kurang lebih hampir sama dengan apa yang pastor jalani di masa-masa yang lalu. Iya. Jadi ketika pastor dipulangkan pasti juga pastor memutuskan untuk bisa memulihkan orang-orang lain, Betul. orang-orang yang ada di penjara. Nah, pastor sejak pastor bertobat, sebelum bertobat dan setelah bertobat, apa sih yang pastor rasakan? Damai mungkin, keluarga mungkin ada yang dipulihkan lewat. Nah, respon keluarga seperti apa, pastor? Ini saya mau tanyakan dulu. Kalau respon keluarga sih, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita kan di Sulawesi Utara ini ya tanda kutip fanatisme gereja itu kan kadang-kala menjadi polemik gitu kan. Ya kalau yang keluarga-keluarga yang ya mungkin di aliran lah gitu kan, ya terima respon dengan baik. Oh puji Tuhan, so berubah dia karena memang bikin sakit kepala. Karena puji Tuhan, karena dulu bikin sakit kepala. Aduh, hancur lah. Jadi ya puji Tuhan. Cuma kan kadang-kala yang saudara-saudara yang memang ya mungkin secara garis besar masih belum mengerti lah tentang bagaimana kegerakan roh, bagaimana bahwa kehidupan baru, lahir baru. Jadi mereka menganggap bahwa perpindahan gereja adalah sesuatu yang salah. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka melihat hasil bahwa justru dengan adanya saya hijrah, mereka lihat ada perubahan. Jadi akhirnya ya mau tidak mau ya syukuri saja daripada dia seperti dulu. Ya begitu kan. Oke, berarti akhirnya juga orang-orang bisa menerima dan pastor bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Oke, pastor, luar biasa. Malam hari ini saya senang sekali karena saya juga dapat mendengar pelajaran-pelajaran yang baru. Nah, kalau selain antusias yang pastor rasa dari melayani di penjara, pasti kan pastor juga pernah melayani yang di luar penjara. Nah, apa sih perbedaan antara melayani di penjara dan melayani di luar penjara? Mungkin ada persiapan khusus atau ada materi-materi khusus yang pastor siapkan untuk di penjara dan di luar penjara. Ya, kalau di dalam penjara sebenarnya sih kalau untuk materi itu kan kalau kita yang bergelut dalam dunia pelayanan sebenarnya yang lebih jelasnya adalah bahwa kita mengerti bahwasannya setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Ya kami kalau saya secara khusus adalah menyesuaikan saja kebutuhan di penjara dengan di luar penjara. Di luar penjara kan juga kan banyak. Ya seperti yang kita pahami bahwasannya bahwa khotbah di dalam gereja dengan di luar gereja kan tentunya kebutuhannya beda. Ya, dan mungkin kita berkhotbah tentang pekabaran Injil pertobatan kepada orang-orang yang di dalam gereja, walaupun memang kita tahu bahwa orang dalam gereja tidak sepenuhnya juga ya bertobat kan begitu kan. Iya. Tetapi saya kiralah bahwa orang dalam gereja juga sudah banyak mendengarlah tentang banyak hal yang disampaikan baik entah gembala, entah pelayan-pelayan di situ. Tapi kan kalau di dalam penjara mereka lebih membutuhkan, atau di luar penjara dalam tanda kutip di luar gereja, bahwa tentunya kita akan berhadapan dengan orang-orang yang minim gitu kan, minim perhatian dari orang-orang yang tentunya sesungguhnya jadi alat Tuhan untuk jadi alat keselamatan. Mereka jarang tersentuh seperti saya dulu lah. Berarti kurang lebih ya butuh kasih sayang karena memang latar belakang keluarga atau apalah seperti itu. Ya karena kan orang tidak ada orang yang mau hidupnya hancur gitu kan. Tapi kadang-kala kan keadaan gitu kan yang membuat ya. Jadi kira-kira pengalaman hidup itu yang membawa. Dan saya menyadari bahwa pelayanan penjara itu ketika Tuhan gerakan hati saya waktu saya cerita tadi bahwa saya tidak duga saya temukan lapas. Saya mulai fokus di penjara dan saya merasa antusias dengan pelayanan penjara karena saya tahu bahwa pelayanan penjara adalah bagian dari kehendak Tuhan, seperti Matius pasal 25.
Bukankah pada waktu apa ya itu ya bilang pada waktu aku lapar engkau beri aku makan, pada waktu aku haus engkau beri aku minum, pada waktu aku dalam penjara engkau merawat aku, pada waktu aku sakit. Jadi dari kategori-kategori itu kan salah satunya lapas, orang terpenjara gitu kan, dan itu bagian dari kehendak Tuhan ya. Jadi saya merasa bahwasanya orang-orang di penjara pun butuh kasih sayang, butuh perhatian dari gereja, dari orang-orang yang punya kerelaan, karena memang pelayanan penjara sih kalau dari sisi finansial tidak menjamin sih, karena tidak ada persembahan. Ya, betul tidak sekali. ada persembahan kasih. Ya memang ada beberapa pelayanan yang memang mengharuskan persembahan, tapi kalau kami kan bersama teman-teman juga, saya secara pribadi kasihan gitu, mereka aja di lapas gitu kan, untuk keluarga mereka di luar sana mereka nggak bisa ngasih gitu kan. Kadangkala ada teman-teman di penjara, keluar dari penjara istrinya sudah dibawa orang kan begitu, karena ini kan menjadi beban tersendiri. Jadi kira-kira latar belakangnya ya itu, dan saya senang melayani di penjara selama Tuhan izinkan ya sudah. Oke. Iya. Kalau bukan karena panggilan, agak berat memang ya melayani orang-orang yang bahkan ada kalanya gereja sendiri menolak orang-orang Iya. itu. Karena ada orang-orang yang merasa gereja itu hanya untuk tempat-tempat orang-orang kudus saja. Iya. Padahal Tuhan Yesus bilang juga dia datang untuk mencari orang-orang yang sakit. Iya, betul. Pastinya. Oke, luar biasa, senang sekali Pastor bisa hadir di sini. Nah, Pastor, kita akan segera mengakhiri ini karena tidak terasa sudah semakin panjang pembicaraannya. Nah, dan semakin seru tentunya. Nah, Pastor, kalau secara keseluruhan yang Pastor dapatkan dari penjara, apa sih yang Pastor lihat visi dan misi ke depan yang ingin Pastor lakukan untuk pelayanan di penjara nanti? Iya. Sebenarnya bertolak dari Yesaya 43 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini, oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Artinya bahwa setiap orang itu sebenarnya berharga di mata Tuhan. Oke. Persoalannya satu, bahwa kita ini kan buatan tangan Tuhan. Bahwa Tuhan yang membentuk kita, dia ahli dalam membentuk, dan apa yang dia buat pasti berharga. Ibaratnya kayak permata ditaruh di dalam lumpur, tidak akan mengurangi nilai dari permata itu sekalipun dia ada dalam lumpur. Uang 100.000 taruh di dalam lumpur tidak akan berkurang jadi 10.000. 10.000 tetap 100.000. Iya, dia tinggal butuh diangkat, dibersihkan, dia tetap punya nilai. Nah, ibaratnya kayak begitulah, bahwa kami ditaruh Tuhan beban bahwa orang-orang dalam penjara mereka itu punya nilai, punya sesuatu yang karena mereka ciptaan Tuhan. Ya. Dan kasih Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Nah, itu yang setidaknya menjadi sebuah landasan bagi kami untuk melayani di lapas, bahkan di jalan-jalan gitu kan, sama seperti firman Tuhan. Pergilah ke jalan-jalan, lihat orang-orang, karena orang-orang yang terundang kan tidak siap untuk masuk dalam perjamuan anak domba itu. Ya punya banyak alasan lah, ya usaha lah, pekerjaan lah dan sebagainya. Maka Tuhan bilang pergi di jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Oke. Demikian, Pastor. Luar biasa sekali. Nah, sebagai yang paling terakhir, mungkin ada, kan kita sementara ditonton oleh orang-orang yang menonton Pondok Cerita. Mungkin ada yang ingin Pastor sampaikan kepada penonton Pondok Cerita. Mungkin ada yang merasa dirinya lemah, atau mungkin ada yang ingin memandang salah kepada orang-orang yang ada di lapas. Mungkin bisa Pastor sampaikan bahwa orang-orang di lapas juga patut harus dikasihi. Mungkin bisa Pastor sampaikan. Iya. Ya, tentunya dalam kesempatan ini saya cuma mau sampaikan bahwa bertolak dari ketika Tuhan bilang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu. Dalam artian bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk membenci manusia. Karena ibaratnya kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi gambarnya. Tidak mungkin kita mencintai seseorang, fotonya kita rabi-rabi atau kita bakar. Makanya firman Tuhan berkata bahwasanya kalau Anda berkata mengasihi Tuhan dan membenci manusia, Anda pendusta. Oh iya, betul. Jadi kasih akan Tuhan akan terpancar dari bagaimana kita mengasihi orang-orang yang sekeliling kita. Walaupun notabene mereka bisa dikatakan ya orang tidak layak lah. Pokoknya
Tidak ada yang tidak layak untuk dikasihi. Sebagaimana kita yang dulunya tidak layak dikasih Tuhan, kita juga harus mengasihi. Kata kuncinya cuma itu. Wow, Makasih, luar biasa, sangat dalam ya kata-katanya. Jadi kita harus mengasihi gambarnya ya. Kalau ibarat pembohong, kalau kita tidak Iya. mengasihi, kalau bilang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sama, Mengasihi itu sama. seperti berbohong. Iya. Oke, luar biasa. Senang sekali Pastor boleh hadir di sini. Sungguh Iya, sesuatu Pastor. yang luar biasa yang saya dapatkan. Saya banyak belajar banyak hal dari Pastor, dan saya yakin juga teman-teman dari Pondok Cerita yang menyaksikan pada malam hari ini mendapatkan berkat dari sharing kita. Dan jangan lupa seperti yang Pastor bilang tadi, semua orang itu layak untuk dikasihi. Oke, nah terima kasih Pastor sudah hadir di Sama-sama. sini. Tuhan berkati. Amin. Dan juga Ibu yang hadir. Jadi kalau penonton di belakang kamera ada Ibu yang hadir mendampingi Pastor di sini. Oke, terima kasih Bu juga sudah hadir, dan tetap semangat pelayanannya karena Amin. orang-orang di sana pasti membutuhkan Pastor. Iya. Oke. Nah, sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini, dan saya yakin dan percaya teman-teman banyak belajar hari ini. Kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang dikatakan dunia tidak layak untuk dikasihi. Dan bagi sahabat cerita yang ingin mengirimkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Gary dan juga Pastor Chris Ya. pamit dari hadapan Anda semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.